Shalom saudara, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai 32. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk diduduki, dan apabila engkau sudah menyingkirkan mereka dan tinggal di negeri mereka, maka hati-hatilah, jangan sampai engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Jangan sampai engkau bertanya-tanya tentang ilah-ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah-ilah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjijikkan bagi Tuhan dan dibencinya, itulah yang mereka lakukan bagi ilah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambah atau menguranginya. Saudara dikasih Tuhan, renungan hari ini saya beri judul identitas sebagai umat Allah. Saudara dikasih Tuhan, mungkin waktu ketika kita masih kecil, mungkin kita pernah mengalami kejadian seperti ini ya. Misalnya, suatu hari kita dilarang orang tua kita menegakkan aturan bahwa setiap hari, setiap malam, paling malam jam 9 malam anak-anaknya sudah harus berada di rumah. Atau mungkin juga ada keluarga yang punya aturan, kalau di rumah sebelum makan, kalau di rumah itu ada orang-orang yang lebih dewasa, maka sebelum kita makan kita harus mempersilahkan mereka ataupun menyapa mereka, permisi kepada mereka dulu ya. Misalnya, ma, pa, atau akong, ama, saya makan dia. Nah, seperti itu ya. Ataupun ada aturan-aturan yang lain lagi. Misalnya, keluar masuk rumah harus menyapa, harus pamit dengan orang di rumah misalnya. Nah, waktu kita mendapatkan waktu orang tua menyampaikan kepada kita ada ketetapan-ketetapan seperti ini, mungkin tidak jarang juga ada anak-anak atau bahkan kita mungkin ya protes. Kenapa aku keluar masuk rumah harus menyapa? Kenapa makan aja harus menyapa semua orang gitu, permisi dengan semua orang di rumah? Kenapa temanku tidak demikian? Kenapa jam 9 malam aku sudah harus di rumah, sedangkan temanku dia diberi batasan sampai jam 10, ada yang sampai jam 11 misalnya. Nah, waktu kita protes kepada papa mama kita, saat itu juga mungkin mereka bisa mengatakan demikian. Itu papa mama mereka. Nah, ini papa mamamu, itu keluarga mereka, ini keluarga kita. Kalau kamu mau seperti itu, nah kamu jadi saja anak mereka. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, saya rasa hal seperti ini cukup sering terjadi ya. Saudara, sebenarnya ini hanya menunjukkan bahwa beda keluarga itu beda ketentuan, beda aturan. Kalau kita di keluarga ini, ya inilah aturannya, seperti itu ya. Nah, saudara, mirip dengan ini juga dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka, Tuhan memberikan perintah kepada mereka, Tuhan memberikan ketentuan-ketentuan kepada mereka. Nah, yang kita baca hari ini, Tuhan mengatakan kepada mereka, hati-hati, jangan sampai kamu meniru, mengikuti tata cara bagaimana orang-orang di negeri itu, di Kanaan itu, di dalam mereka beribadah kepada ilahnya mereka, kepada Tuhannya mereka. Kamu tidak demikian, Tuhan mengatakan begitu ya. Kalau mereka melakukan ritual penyembahan kepada ilah mereka, itu bisa sampai mengorbankan anak-anak mereka, anak perempuan, anak laki-laki dibakar dengan api, itu dipersembahkan. Itu di dalam iman mereka itu, ini adalah sesuatu hal yang baik, satu persembahan kepada ilah mereka. Tapi Tuhan mengatakan kepada mereka, kamu tidak demikian ya, kamu tidak demikian, dan kamu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Karena mereka melakukan hal-hal seperti itulah, maka sekarang mereka dipunahkan. Itulah hukuman untuk mereka. Mereka dipunahkan dan kalian dijanjikan tempat ini, kalian dipimpin kepada negeri ini. Maka jangan kamu ikuti apa yang sudah mereka lakukan. Saudara dikasihi Tuhan, identitas orang Israel adalah sebagai umatnya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yehova, Tuhan orang Israel, Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Saudara dikasihi Tuhan, kita pada hari ini juga demikian. Identitas kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, umat yang menyembah kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyembah kepada Allah Tritunggal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup berdampingan dengan damai ya, dengan orang-orang yang mempunyai iman dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tetapi kita harus tahu identitas kita dengan jelas.
Jangan sampai kita merasa bahwa oh itu orang lain boleh lakukan seperti itu. Itu mereka di dalam beribadah tuh caranya tuh seperti itu. Dalam mereka memberikan persembahan tuh seperti itu. Aku juga mau seperti itu. Nah, ini jelas berbeda ya. Ini seperti keluarga yang berbeda. Ini seperti yang ditegaskan oleh Tuhan di dalam Ulangan ini bahwa kamu adalah umatku. Itu berbeda. Mereka adalah umat yang lain. Umat milik dari ilah yang lain. Nah, itu yang ditunjukkan melalui kitab Ulangan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita umat Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang begitu majemuk ini. Kita harus dengan jelas mengingat identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kita itu siapa? Tuhan kita itu yang mana? Dia maunya kita seperti apa? Hidup kita yang mencerminkan diri sebagai anak Tuhan seperti apa? Ibadahnya seperti apa? Perilakunya seperti apa? Tutur kata seperti apa? Perbuatannya seperti apa? Di dalam pekerjaan seperti apa? Bagaimana di dalam kehidupan dalam rumah tangga itu juga seperti apa? Tunjukkanlah jati diri kita, identitas kita yang jelas, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, pengikut dan penyembah dari Allah kita, Allah Tritunggal yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita senantiasa hidup, menyesuaikan diri kita, mengingat identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita lakukan ketentuan ketetapan Tuhan kita sebagai umatnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.